subtema 1, tema 3, subtema 1 itu PB1 itu tentang bahasa Indonesia, matematika dan SPDP. Nah, mengenai bahasa Indonesia kita itu belajar tentang benda di sekitar kita. Nah, coba anak-anak ibu semua kita lihat di sekeliling kita atau di lokal kita ini apa saja yang ada benda-benda yang ada di lokal kita. Nampak? Ngerti kamu itu apa saja benda yang ada di lokal kita? Coba sebutkan. Contohnya apa? Coba dulu Nabila. Apa contohnya benda yang ada di lokal kita? Ya, lemari, bagus. Apalagi Safa? Kursi, ya. Apalagi? Raihan? Ya, papan tulis ini termasuk benda. Apalagi? Ya, jam. Itu adalah benda-benda yang ada di lokal kita ini. Dah, banyak lagi yang lain. Contohnya ada lagi meja ibu. Kemudian tong sampah, pot bunga ini. Dah, semuanya itu adalah benda. Sekarang pertanyakan, apa ini maksud benda? Apa? Ya, bagus. Benda, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, itu yang maksud dengan benda. Dah. Benda itu apa tadi? Tanya lagi. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai apa? Yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Dah. Sekarang coba kita amati lagi. Contohnya, kita amati lagi manusia, hewan dan tumbuhan. Dah, coba kamu tengok. Apakah itu termasuk benda? Ya, itu namanya benda hidup. Dah, sekarang bertanyakan lagi. Apakah kamu bisa membedakan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan merupakan apa itu? Tadi benda hidup ya. Nah, jadi kita bisa membedakan manusia, hewan dan benda lainnya. Itu kalau manusia, hewan dan tumbuhan itu dia hidup, bernyawa, bernapas. Tapi kalau benda-benda misalnya seperti kursi, lemari, kemudian itu adalah benda mati, dia tidak bernyawa. Jadi itu adalah benda mati, ya. Nah, bagaimana? Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan cahaya dan panas? Apakah itu termasuk benda? Masuk benda apa tidak? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah termasuk benda. Nah, karena cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Nah, jadi cahaya dan panas itu tidak bisa kita timbang. Nah, sedangkan benda tadi menempati ruang, kemudian dia bisa ditimbang. Tapi kalau benda seperti cahaya dan panas itu dia tidak menempati ruang. Jadi dia tidak bisa ditimbang. Nah, itu. Sekarang benda-benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Benda itu mempunyai sifat. Nah, kemudian fisiknya. Sifat benda itu atau sifat fisik benda itu misalnya warnanya, fisiknya, bentuknya, warnanya, ukurannya. Kemudian apa lagi? Seperti contohnya. Nah, ini seperti contohnya ini. Ini adalah bentuknya. Bentuknya kotak. Ini benda nih ya. Bentuknya kotak. Nih. Nih. Mana bentuknya? Apakah ini termasuk benda? Ya, bentuknya gimana? Ya, kayak tabung. Mana lagi? Ini sama ya, ini benda juga. Dah. Ini benda juga. Dah. Dan ini benda juga, ini namanya meter, benda juga. Dah. Jadi semua yang menempati ruang, kemudian dia memiliki massa, itu namanya adalah benda. Nih, pengukuran. Pengukuran panjang itu ada alat ukur baku, ada alat ukur tidak baku. Jadi kita belajar sekarang tentang pengukuran. Nah, pengukuran alat ukur baku dan tidak baku. Nah, apa contohnya? Misalnya, alat yang pertama dulu, alat ukur baku. Nah, contohnya nih. Ini namanya alat ukur baku. Ini roll ya. Ini namanya alat ukur baku. Nah, ini panjangnya ini untuk mengukur meja bisa, atau kita menggambar nih. Ini
Ini ukurannya pakai sentimeter. Nah, kemudian ada lagi nih, ayah kamu di rumah mau membuat meja, ini pakai meter ini. Ini namanya ukuran baku juga ya. Ukuran baku, ini meter ini untuk mengukur tukang ya, untuk mengukur kursi atau mengukur mengukur meja. Nih pakai meteran ini ya. Kemudian apa lagi? Pengaris. Pengaris itu menggunakan itu namanya, contohnya alat ukur baku. Itu yang pertama. Yang kedua, alat ukur tidak baku. Nah, apa contohnya? Nah, dicontohkan alat ukur tidak baku. Contohnya nih, apa nih? Apa nih? Ini namanya jengkal. Ini jengkal nih. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Ini jengkalnya. Mau berapa misalnya? Meja. Berapa jengkalnya? Bajunya tuh berapa jengkal atau apa biasanya? Misalnya kamu mengkelereng, pasti pakai jengkal tuh. Nah, itu pakai jengkal ukurannya. Nah, kemudian apa lagi contoh alat ukur tidak baku? Contohnya tadi ya roll. Kemudian yang baku ya roll. Itu yang baku. Nah, kalau yang tidak baku tadi apa tadi? Jengkal. Yang kedua itu depa. Apa itu depa? Ini contohnya depa. Nih, panjang tangan dulu nih. Ini namanya depa. Nah, ini namanya alat ukur tidak baku. Nah, kemudian pada alat ukur baku panjang, tadi apa yang digunakan adalah meter. Nah, sekarang kita masuk lagi SPDP ya. Nah, kita tahu tadi contohnya nih ya, ini menggunakan apa tadi? Sentimeter atau meter nih. Alat contohnya tadi satuan tidak alat ukur baku. Nah, yang tidak baku tadi apa Dit? Jengkal dan depa. Ada ngerti itu? Coba diulangi lagi. Coba Ica, ulangi lagi. Contoh alat ukur baku Ica. Ya. Yang kedua. Ya. Ada lagi contohnya? Ya, bagus. Nah, contoh yang diterangkan tadi adalah roll, pengaris, kemudian apa lagi? Bisa contohnya apa? Tukang jahit itu pakai roll pita ya. Tuh. Yang kalau coba siapa? Siapa lagi? Coba Ratih. Apa Ratih? Yang tidak baku Ratih. Contohnya. Apa Ratih? Contohnya ya jengkal sama depa. Bagus. Nah, sekarang masuk kita lagi itu tentang alat musik. Nah, semua atau setiap benda yang kita pukul itu akan mengeluarkan bunyi atau menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang khas jika kita ketuk atau kita totok nih, ketuk, dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, benda yang menghasilkan bunyi adalah salah satunya yaitu adalah musik atau salah satunya yaitu alat musik. Nah, alat musik yaitu alat musik ritmis. Alat musik itu terbagi dua. Yang pertama melodis, itu melodis itu mengeluarkan bunyi. Atau mengeluarkan nada. Kalau ritmis itu tidak mengeluarkan nada atau alat yang tidak bernada. Nah, apa fungsinya alat musik ritmis ini yang kita bahas sekarang? Fungsinya untuk memainkan lagu. Contohnya apa itu alat musik ritmis? Contohnya itu apa namanya yang segitiga itu tringle. Tiangko, tringle. Kemudian tamborin, kemudian marakas dan satu lagi namanya kastanyet. Kemudian apa lagi? Kongo yang ada di buku ya. Coba nanti kamu tengok ya, bahasanya itu bahasa agak sulit kita baca ya. Nah, kemudian karena tidak memiliki nada atau bunyi, maka kita memainkan alat musik ini harus memperhatikan ketukannya. Nah, ketukannya bisa kuat, sedang, dan lemah. Ya, kekuatan ketukan berpengaruh kepada irama atau ritme. Nah, dalam memainkan alat musik ini, ritme ini,
kita juga harus memperhatikan cara menggunakannya atau cara menggunakan alat musik ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran sekarang ini, ada yang mau ditanyakan? Coba ditanyakan dulu kalau yang tidak paham. Ada? Ya, coba tanyakan. Ya, apa tadi? Alat musik ritmik. Ya, alat musik ritmik itu alat yang tidak bernada ya, Nana. Kalau melodis, alat musik bernada. Contohnya yang melodis itu contohnya gitar. Kita pencet ting, bunyi dia kan, bunyinya itu bernada dia. Kemudian piano. Kemudian yang di rumah sekolah kita ini contohnya yang bernada, contohnya apa? Alat musik apa? Yang kita gunakan waktu upacara. Apa namanya waktu kita upacara? Apa nama alat musiknya? Apa? Pianika itu bernada tuh. Nah, ada paham itu? Nah, sekarang coba buka halaman 17. Kamu kerjakan esai sama ABC. Dah, nanti Ibu periksa ya. Coba kerjakan sekarang ya. A few moments later. Udah selesai? Ya, tolong taruh di depan. Nanti Ibu apa ya? Nanti Ibu cek, kalau sempat besok Ibu kasihkan bukunya ya. Nah, sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, jam sudah menunjukkan jam 11. Jadi marilah siap-siap kita untuk pulang ya. Tolong bereskan semua yang ada di atas meja, bukunya jangan sampai ketinggalan. Nah, tolong rapikan tempat duduknya. Kita berdoa lagi ya. Dah, coba Adit pimpin temannya untuk berdoa. Dah, tolong hati-hati di jalan. Tolong pakai masker, cuci tangan. Dah, besok semoga kamu pulang nanti sehat, kemudian kembali sekolah besok dengan sehat dan bugar. Dah, jangan lupa besok tolong ya, Ibu tadi lupa bilang tugasnya itu contoh benda-benda apapun yang ada di rumah kamu, bendanya tolong bawa sekolah. Kemudian bawa lagi meteran atau alat ukur ya yang ada di rumah, tolong bawa ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi, besok kita tanyakan lagi ya, mau tanyakan ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi